Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita dengarkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Dari awal lagu ini. Perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Oh,
Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih kemurahan Tuhan atas hidup kami. Sampai saat pagi hari ini kami menikmati segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan sepanjang hari ini sebelum kami melangkah, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami yang akan menuntun kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema atau renungan pagi hari ini adalah judulnya Yang Terkecil Dipilih Tuhan. Dan pembahasannya adalah Allah bisa pakai siapa saja. Dan ayat pokoknya di Mika 5 ayat yang kedua. Kita akan baca. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuannya akan melahirkan. Telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Di sini kata Israel adalah Israel rohani. Israel rohani yaitu saudara dan saya. Ya, seberapa lama kita mengiring Tuhan? 60, 50 tahun, 10 tahun. Tapi Alkitab katakan di ayat yang kedua bahwa mereka akan tiba saatnya Israel dilahirkan kembali. Ya, di sini ada kata membiarkan mereka sampai waktu perempuannya akan melahirkan, telah melahirkan. Di sini ada kata perempuan melahirkan. Perempuan berbicara tentang gereja Tuhan, saya dan saudara. Melahirkan bukan secara jasmani kita melahirkan, mengandung kemudian melahirkan seorang anak, tetapi melahirkan, dilahirkan kembali secara rohani. Dilahirkan kembali secara rohani. Di ayat yang kedua ini dalam Mika 5 ayat yang kedua berbicara tentang kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai Israel rohani. Seberapa lama kita mengiring Tuhan? Apakah hidup kita sudah lahir kembali atau sudah berubah, atau sifat kita yang lama masih ada dalam kehidupan kita sehingga Tuhan tidak bisa memakai hidup kita? Di sini katakan yang terkecil dipilih Tuhan. Allah bisa pakai siapa saja, dan Allah bisa memakai kehidupan saya dan saudara sebagai Israel rohani. Bukan berarti orang-orang benar saja yang Tuhan mau pakai. Orang jahat pun Tuhan bisa pakai. Kalau waktunya Tuhan berkehendak, Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi jangan kita berkata, sudah sekian lama jadi anak Tuhan, saya mah gak bisa apa-apa. Saya belum bisa berdoa. Saya belum bisa berkhotbah mungkin. Saya belum bisa bernyanyi dengan baik. Bagaimana Tuhan bisa memakai saya dan saudara? Kalau hidup kita berkata seperti itu kepada Tuhan. Jadi Israel rohani yang Tuhan mau adalah hidup yang dilahirkan kembali. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Yang terkecil dipilih Tuhan. Coba kita buka di dalam Matius 1 ayat yang ke-18. Di situ ada contoh tentang perikopnya dan kelahiran Yesus yang sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Kenapa Allah memilih Yusuf dan Maria? Yusuf yang kita tahu adalah dia seorang anak tukang kayu yang hidupnya tidak dikenal mungkin oleh orang lain. Dia tidak terhormat, dia tidak dihormati, dia tidak dikenal mungkin karena dari desa, anak tukang kayu. Tetapi Allah memilih Yusuf untuk mendampingi Maria. Sekarang Maria, kenapa Allah memilih Maria? Dan Allah bisa memakai Maria, kenapa? Allah meminjamkan rahimnya untuk melahirkan seorang Mesias, seorang juru selamat
seorang raja di atas segala raja. Itu hal yang tidak mungkin dan tidak masuk akal. Tetapi Allah memilih mereka. Kalau kita baca di Matius 1 ayat 18, perjalanan bagaimana Yusuf dan Maria mengandung Yesus, dan Allah memakai kandungan atau rahim daripada Maria. Dan Allah bisa pakai siapa saja. Yang saya tadi katakan, Allah memakai Yusuf dan Maria, orang yang sangat sederhana. Jadi jangan kita berkata sudah sekian lama jadi anak Tuhan, saya emang gak bisa apa-apa. Berdoa aja masih belepotan, apalagi suruh bawa renungan firman Tuhan. Tidak, saudara. Bagaimana kesiapan hati kita untuk melayani Tuhan? Di situ Tuhan akan memakai saya dan saudara. Jadi di dalam ayat ini, judul atau temanya, Allah bisa pakai siapa saja, siapapun. Tuhan bisa pakai seorang anak kecil untuk mengubah karakter orang tuanya. Bisa lewat kata-katanya seorang anak terhadap orang tua. Dia bisa menegur. Kemudian sebagai istri terhadap suami, suami terhadap istri, dengan perkataan-perkataan. Jadi saat pagi hari ini lewat renungan firman Tuhan, kita adalah Israel rohani yang Tuhan mau hidup kita dilahirkan kembali, ya, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berjalan dengan firman dan Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Siapapun saya dan saudara, ada kesiapan hati kita untuk mau melayani Tuhan. Apapun itu, Tuhan akan pakai hidup saya dan saudara untuk menjadi saluran berkat-Nya. Tidak menutup kemungkinan orang jago Tuhan bisa pakai. Dia bertobat, kemudian dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa. Jadi sekali lagi, dan sebagai anak Tuhan saat ini jangan kita pernah berkata, Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Lama-lama saudara dan saya nggak akan jadi apa-apa, tidak akan menjadi sesuatu di hadapan Tuhan. Tapi biarlah sampai hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau apa yang Tuhan mau dalam hidup saya mau lakukan itu. Tentunya lewat pimpinan firman dan Roh Kudus dalam hidup kita bisa lakukan itu. Saya kena percaya lewat kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini mengingatkan kita, ingat kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Siap dipakai, siap tidak dipakai. Artinya Tuhan akan memilih saya dan saudara. Untuk apa? Menjadi saluran berkat. Puji Tuhan. Sekian renungan firman saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menjadikan kami umat-umat kepunyaan Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan. Biarlah kami mau terus dipakai oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan sepanjang hari ini kami yakin dan percaya berkat Allah, pemeliharaan Allah menjadi bagian kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan aktivitas kami juga ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.